Kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam seperti dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, dia disebut dengan Khalilullah, dia disebut dengan Nabi bapaknya para Nabi, karena keturunan dari Nabi Ibrahim itu 80% adalah keturunan para Nabi-Nabi. Bapak dan Ibu sidang jamaah sholat Id yang berbahagia, kenapa pada hari ini kita contoh Nabi Ibrahim dalam kehidupan kita beragama? Karena yang pertama, Bapak dan Ibu sidang jamaah yang berbahagia, Nabi Ibrahim sebagai seorang orang tua, sebagai seorang bapak, dinilai oleh Allah sebagai bapak yang berhasil. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Nabi yang sabar. Walaupun telah lama Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mendapatkan keturunan, namun Nabi Ibrahim itu sabar dalam menunggu. Kemudian bapak-bapak sedang jamaah sholat Id yang berbahagia, Nabi Ibrahim itu dermawan. Terkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban sebelum mempunyai anak, mengorbankan beberapa ratus ekor kambing, beberapa ratus ekor unta. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, kalau seandainya aku punya anak ya Allah, maka akan kukorbankan anakku itu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sedang jamaah sholat Id yang berbahagia, maka doa-doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah, sehingga Nabi Ibrahim dikaruniai oleh Allah seorang anak yang ketika itu umurnya tidak lagi muda, tapi Nabi Ibrahim sudah uzur kalau secara logika kita, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang berbahagia, dalam kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunggu anak sekian lama, kemudian lahirlah anak yang dia cintai. Allah perintahkan, wahai Ibrahim, bawa anakmu beserta istrimu ke sebuah padang pasir, ke sebuah lembah yang tiada berpenghuni, kepada sebuah lembah yang panasnya begitu terik, yang dinginnya malam begitu dingin. Kemudian Nabi Ibrahim mengantarkan Ismail bersama dengan ibunda Siti Hajar ke sebuah tempat yang sekarang bernama Mekah. Ditinggalkan di sana, bahwasanya Nabi Ibrahim pulang lagi ke Palestina. Bapak dan Ibu sidang jamaah sholat Id yang berbahagia, Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Nabi Ismail dan ibunda Hajar, itu kalau kita sebagai seorang yang awam berkemungkinan kita tidak akan melaksanakan itu. Tapi karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim melaksanakan hal tersebut. Sehingga rangkaian ibadah haji Bapak dan Ibu semuanya adalah kisah-kisah dari Nabi Ibrahim tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi kita yang belum dikasih oleh Allah kesempatan untuk berhaji, bagi kita yang belum ada panggilan oleh Allah, mungkin itu panggilan dari daftar antrian ataupun panggilan dari harta kita yang belum sampai ke sana, maka disunahkan pada hari ini kita untuk melaksanakan yang namanya kurban. Dalam sebuah surat Allah katakan, surat pendek yang kita sama-sama sudah hafal dan mengetahui, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dari surat pendek ini panjang yang bisa kita uraikan, panjang yang bisa kita ambil pelajaran, banyak hikmah dan banyak makna yang perlu kita pelajari. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, kata Allah. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang berbahagia, nikmat Allah yang kita terima itu tidak akan bisa kita menghitungnya. Seandainya engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya engkau tidak akan sanggup menghitungnya.
baik itu nikmat yang ada pada diri kita maupun nikmat yang dikasih oleh Allah berupa harta. Maka Allah katakan dalam surah ini, nikmat Allah itu sangat banyak. Banyaknya nikmat Allah kepada kita. Terkadang kita lalai, terkadang kita lupa bahwasanya hanya kita yang mengatakan diri kita itu termiskin di dunia. Mungkin dari segi harta, mungkin dari segi jabatan, mungkin dari segi pangkat dan lain sebagainya, kita masih melihat kita belum apa-apanya dari orang lain. Tapi ingat Bapak dan Ibu, sidang jamaah salat Id yang berbahagia, sampai di mana pangkat jabatan, sampai di mana harta benda, sampai di mana yang namanya anak dan istri, keluarga dan sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah minta dari rezeki kita yang banyak itu, fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah untukku, kata Allah, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membenci kamu adalah yang terputus. Masyaallah muslimin, sedang sholat Id yang berbahagia. Dari harta kita yang banyak itu, Allah hanya minta kepada kita, sholat untukku, kemudian berkurbanlah. Kurban yang 1 kali 1 tahun kita laksanakan, 1 kali 1 tahun kita bersama-sama untuk menyembelihnya, itu mungkin tidak seberapa bagian dari harta yang kita miliki. Kendaraan kita nanti sebagai transportasi kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kendaraan mobil mungkin yang ratusan juta bisa kita beli. Mungkin dengan miliaran bisa kita adakan. Dengan berbagai macam merek dan warna bisa kita sediakan. Tapi berkurban hanya 1 ekor kambing, 1 ekor kibas, itu 7 orang untuk 1 ekor sapi. Kadang berat rasanya bagi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat Id yang berbahagia, memang banyak ujian dalam kita melaksanakan ibadah, apalagi ibadah kurban. Karena kita merasa kurban itu adalah sebuah kewajiban yang melekat pada diri kita. Padahal Bapak dan Ibu, kurban itu kembalinya kepada kita. Dikatakan oleh Rasulullah, tidak akan sampai darahnya, tidak akan sampai dagingnya kepada Allah, kecuali adalah tingkat dari ketakwaanmu sendiri. Masyaallah muslimin, sidang salat Id yang berbahagia, Rasulullah SAW juga mengatakan, barang siapa yang punya kecukupan di hari Nahar atau di hari Idul Adha ini, mereka tak mau untuk berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Begitulah ibadah kurban itu menjadi sunat yang muakkad, sunat yang mengikat, sunat yang sangat dianjurkan kepada kita. Banyak hikmah, banyak pelajaran yang kita ambil dari penyembelihan hewan kurban tersebut. Di mana hewan kurban yang kita sembelih itu sesungguhnya kita manifestasi atau pengakuan kita kepada Allah, ya Allah, hanya ini yang bisa kami persembahkan ya Allah. Kalau jemaah haji yang sekarang berada di Mekah, mereka menunaikan panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang untuk menyeru panggilan-Mu ya Allah. Maka kita yang berada di kampung halaman ini, salah satunya adalah untuk berkurban dianjurkan. Kita mengikis sifat-sifat yang ada pada hewan tersebut, sifat yang tak mau kalah, sifat yang tidak mau untuk memilah apakah halal atau haram dari binatang itu. Itu yang sebenarnya kita buang Bapak dan Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan momentum Idul Adha pada tahun ini, alhamdulillah tadi pengurus sudah mengumumkan
masih sudah ada dari kita, ya bahkan dari tahun ke tahun meningkat daripada kurban kita. Sudah melekat bagi kita bahwasanya dalam berkurban itu adalah berbagi kepada yang kurang mampu. Kalau dikatakan kurang mampu Bapak dan Ibu, mungkin di kampung kita tidak ada yang kekurangan seperti di daerah-daerah lain. Cuma salah satu dari manifestasi kurban itu adalah untuk menjalin rasa persaudaraan kita. Rasulullah katakan, sembelihlah kurbanmu, sepertiga boleh kamu manfaatkan, sepertiga kamu bagikan kepada fakir miskin, dan sepertiga jadikanlah hadiah kepada karib kerabatmu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan dengan terus meningkatnya amal ibadah kita dijauhkan oleh Allah dari musibah, dari bencana yang baru-baru ini melanda di daerah kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari musibah dan mara bahaya itu ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami atas nama rakyat negeri Batu Bulet ya Allah, jauhkan kami dari mara bahaya. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang berbahagia, kalau kita lihat dari musibah, dari bencana yang datang kepada kita, itu juga sebagai ujian pada kita, sama dengan ujian ketika Nabi Ibrahim dulu. Ujian kepada orang-orang yang beriman, peringatan kepada kita yang lalai, mungkin sebagai sebuah azab bagi mereka yang tidak patuh kepada Allah. Mudah-mudahan daerah kita, negara kita menjadi aman, tentram, baldatun, thayyibatun, warahun ghafur. Mudah-mudahan di negara kita tidak ada pencetus atau penyebab yang datangnya kemarahan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena maksiat adalah salah satu pengundang sebuah bencana. Allah katakan, "Zaharu fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat dari ulah tangan manusia itu sendiri. Mungkin kita berkaca Bapak dan Ibu, mungkin kita muhasabah sudah sampai di mana kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Wa man kana minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' bil lisanihi, fa illam yastati' bi qalbihi, ulaika aqrabul iman ka Rasulullah. Barang siapa melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangannya. Kalau tak sanggup dengan tangan, cegahlah dengan lisan atau dengan lidah. Kalau tidak sanggup, cegahlah dengan hati. Yang dengan hati ini adalah selemah-lemahnya iman. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu kaum muslimin sedang salat Id yang berbahagia. Mungkin dalam mencegah yang namanya musibah tersebut perlu kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW tadi, barang siapa melihat sebuah kemungkaran, cegahlah dengan tangannya. Bukan berarti tangan secara zahir atau tangan secara nyata Bapak dan Ibu. Karena main tangan, main hakim itu berhadapan dengan hukum. Yang ditafsirkan di sini adalah tangan itu adalah kekuasaan. Kita sebagai penguasa, kita sebagai ayah dalam rumah tangga adalah penguasa rumah tangga, cegahlah dengan perbuatan kita selaku ayah. Kita sebagai wali jorong, cegahlah dengan peran kita sebagai wali jorong. Kita sebagai wali nagari, bupati dan sebagainya, camat dan lain sebagainya, cegah dengan kekuasaan kita. Sebab Bapak dan Ibu sidang jemaah yang berbahagia, seorang filosofi muslim mengatakan dalam sebuah pendapatnya, beliau mengatakan sekeranjang kebenaran, segenggam kekuasaan lebih berharga daripada sekeranjang kebenaran. Maka yang bisa mengubah adalah orang yang berkuasa. Ramai kita masyarakat ini untuk berteriak cegah. Ramai kita dari jamaah ini untuk ingin
mencegah kejahatan tapi kita tak punya kekuasaan, maka juga tidak akan efektif jadinya. Maka dikatakan oleh filosofi muslim itu, segenggam kekuasaan itu lebih berharga dari sekeranjang kebenaran. Maka masalah dari mulai sekarang, maka kita harus mengadu kepada orang yang punya kekuasaan tersebut, atau umat Islam ambil alih kekuasaan itu. Sebab Bapak dan Ibu sidang jamaah yang berbahagia, sekarang kita umat Islam telah kehilangan power, telah kehilangan kekuatan. Kenapa? Karena kita sudah banyak kehilangan kekuasaan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa illam yastati' bil lisanihi. Kalau kamu tak punya kekuasaan, kamu tidak punya jabatan, maka cegahlah dengan lisanmu. Mungkin sebagai khatib, sebagai penceramah, sebagai dai, sebagai guru, kita hanya bisa untuk menasihati, untuk berpesan kepada anak-anak kita. Sebagai ayah berpesan kepada anak di rumah tangga kita. Maka cegahlah itu dengan terus menyuarakan. Kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia. Yang terakhir kata Rasulullah, fa illam yastati' fa fi qalbihi ulaika ataful iman. Maka cegahlah dengan hatimu. Kekuasaan kita tidak punya, kemudian melalui lisan kita tak sanggup, maka cara kita yang terakhir untuk mencegahnya adalah jangan kita ikut serta di dalamnya, dan doakan di setiap sholat kita dengan hati kita yang tulus. Ya Allah, jauhkan kami dari mara bahaya ya Allah. Ya Allah, tunjukilah pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki dari masyarakat kami ya Allah, dengan hati. Masyaallah muslimin sidang jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Mudah-mudahan dengan momentum Idul Adha ini, selain dari kurban dan mencegah amat dari perbuatan mungkar, menegakkan dari perbuatan ma'ruf, salah satunya adalah yang perlu kita bersamakan pada saat sekarang ini, seperti tadi Bapak Wali mengatakan, jaga persatuan kita. Kita umat Islam itu adalah umat yang satu, ummatan wahidan. Jangan kita mau dipecah belah kaum muslimin. Rasulullah mengatakan, engkau itu ibaratkan sebuah hidangan yang dikelilingi oleh orang-orang yang menginginkan kita. Dan bahkan Rasulullah mengatakan, kita itu ibaratkan buih di tengah lautan. Apakah jumlah kami ketika itu sedikit ya Rasul, kata sahabat? Tidak, engkau banyak. Tapi karena engkau banyak itu, karena engkau ramai itu, karena engkau majemuk itu, maka banyaklah terjadi firqah-firqah, banyak terjadi perpecahan-perpecahan di antara kamu, saling menyalahkan, saling sikutan, dan saling tidak mau untuk mengalah. Keadaan umat muslim pada saat sekarang, kita berkemungkinan juga pada hari ini kita juga berbeda dalam melaksanakan yang namanya sholat Id. Namun itu adalah rahmat. Jangan kita jadikan sebagai sebuah pemecah, sebagai sebuah ajang untuk berpecah belah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena al-firqatul azab, ya, karena berpecah belah itu adalah azab, wal jam'atul rahmah, dan berjamaah itu adalah rahmat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sidang jamaah sholat Id yang berbahagia, kita bisa disatukan hati kita oleh Allah melalui Idul Adha ini, yang selama ini masih renggang, selama ini mungkin masih ada ruang-ruang waktu di hati kita. Maka dengan momentum kurban dan momentum Idul Adha ini, kita kembalikan hati kita itu, kita kembalikan persatuan kita itu untuk kejayaan umat Islam masa yang akan datang. Waqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil
الحمد الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوة يا الله يا قدير الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من الصالحين يا الله ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إني أوصيكم الله فقد فاز المتقون والحمد لله رب العالمين.